Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Geges. Di sini kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tentang analisis spasial Urban Heat Island. Anggota kelompok kami sebagai berikut, yaitu ada saya sendiri, yaitu Ananda Rafael, lalu ada rekan saya, yaitu Dondi Setiawan, Muhammad Fatwa Hidayatullah, dan juga Bakar Asyidik. Pertama-tama akan kami jelaskan dulu pendahuluan tentang analisis kami, yaitu di mana perkembangan pesat urbanisasi di berbagai belahan dunia telah membawa dampak signifikan terhadap lingkungan. Salah satunya adalah fenomena Urban Heat Island atau UHI, di mana disebut pulau panas perkotaan. Fenomena ini terjadi ketika suhu di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang lebih rural. UHI tidak hanya mempengaruhi kenyamanan hidup penduduk kota, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi energi, penurunan kualitas udara, dan risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis fenomena UHI menjadi langkah penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan. Dalam melakukan analisisnya, berikut adalah alur kerja analisisnya, yaitu mempersiapkan proyek atau visualisasi data. Ini ada terbalik sedikit, yaitu di mana kami akan menganalisis raster duluan, lalu menganalisis vektor, lalu akan dilanjutkan dengan network analisis dan integrasinya dalam laporan. Oke, akan saya mulai sendiri tentang visualisasi dataset. Di sini dataset yang dipakai adalah dataset Jakarta Pusat yang berbentuk SHP. Lalu ada 3 lagi, yaitu data raster, di mana data SHP ini didapatkan dari website www.indonesiageospatial.com. Lalu untuk data rasternya didapatkan dari Art Explorer yang dibuat oleh USGS, di mana USGS itu sendiri adalah United States Geological Survey, sebuah badan ilmiah di bawah pemerintahan Amerika yang fokus pada bidang ilmu kebumian. Di sini datanya diambil yaitu berupa data Landsat level 1, yaitu Landsat 9, menggunakan Landsat 9. Berikut data rasternya yang akan kami gunakan, yaitu ada data raster band 4 dan band 5 digunakan untuk NDVI, untuk menghitung band NDVI, lalu untuk data raster 10-nya untuk mencari LST-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang analisis raster, yaitu Bakar Asyidik. Oke, di sini saya atas nama Bakar Asyidik akan melanjutkan jelaskan masalah analisis rasternya. Yang pertama yaitu analisis LST pada data raster. Untuk melakukan analisis LST pada dasar raster pada Jakarta Pusat, maka kita akan menggunakan data raster 1, 2, dan 3. Pertama, yang dimana di sini yaitu melakukan masking data raster mengikuti SHP data Jakarta Pusat. Di sini dapat terlihat ada 3 gambar. Next. Selanjutnya yaitu menggunakan rumus untuk mencari TOA-nya, top of atmosphere, lalu brightness temperature, lalu NDVI, lalu PVI, dan AC, lalu terakhir yaitu LST atau yang mana land surface temperature. Next. Maka setelah dimana sini yaitu analisis raster. Yang pertama analisis trennya yaitu slope, dimana dapat dilihat pada gambar ada di layarnya warna merah ke hijau, yang dimana skala ini menunjukkan nilai kemiringan dengan warna dari merah ke hijau. Warna merah biasanya menunjukkan kemiringan yang tinggi, sedangkan warna hijau menunjukkan kemiringan yang rendah. Terdapat juga 2 angka, yang dimana yang di atas yaitu 4,6, lalu di bawahnya 0,09. Ini mempresentasikan rentang nilai kemiringan, dimana 4,6 adalah nilai kemiringan maksimum dan 0,09 adalah nilai minimum.
Next. Selanjutnya yaitu adalah analisis terrain aspek. Dimana sini pada gambar ada juga layernya dari warna merah hijau. Skala ini menunjukkan nilai aspeknya, menunjukkan arah, sementara warna hijau itu menunjukkan warna arah yang lain. Pada nilai angkanya terdapat dua nilai yang ditunjukkan, yaitu 359 dan di bagian atas dan 0 di bagian bawah. Ini merepresentasikan rentang nilai aspek, di mana 359 adalah nilai maksimum yang menunjukkan arah kemiringan yang hampir 360 derajat, dan 0 adalah nilai minimum yang menunjukkan arah dasar. Next. Lalu terakhir analisis terrainnya yaitu hillset, mana sini yaitu seperti di gambar. Pada layer hillset warna merah ke hijau, skala ini menunjukkan nilai hillset dengan variasi warna dari merah ke hijau. Warna merah biasanya menunjukkan area yang lebih terang atau lebih terpapar cahaya, sedangkan warna hijau menunjukkan area yang lebih gelap atau terlindungi. Dapat dua nilai angka yang ditunjukkan, yaitu 193 di bagian atas dan 167. Ini merepresentasikan rentang nilai hillset, di mana 193 adalah nilai maksimum yang menunjukkan pencahayaan tertinggi dan 167 adalah nilai minimum yang menunjukkan pencahayaan terendah. Next. Yaitu ini pada analisis raster klasifikasi. Sini yang direklasifikasi yaitu suhu pada data raster Jakarta Pusat, yang dimana sini dibagi jadi 3 kategori, yaitu suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Suhu di dataset ini yang paling rendah yaitu 12, lalu sedangnya 19 sampai 29, dan paling tinggi yaitu suhunya di atas 29. Maka diaturlah rumus seperti yang ada di sini. Lalu di mana suhunya yaitu 12 sampai 18 paling rendah, yaitu sedangkan 19 29 sedang, dan paling tinggi yaitu di atas 29. Next. Selanjutnya itu pada analisis raster map algebra. Map algebra adalah metode analisis yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis dasar raster melalui operasi matematis dan logika. Konsep ini memungkinkan pengguna untuk melakukan kombinasi, perhitungan, dan transformasi pada pixel dari layar raster, di mana di dataset yang kami gunakan yaitu sudah menggunakan map algebra, yaitu seperti di reklasifikasi suhu sebelumnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada analisis raster konversi raster vektor, yaitu polygonize. Mana polygonize adalah proses dalam GIS yang mengubah data raster menjadi data vektor dalam bentuk poligon. Proses ini sangat berguna untuk menganalisis dan memvisualisasikan informasi yang ada dalam layar raster, di mana data ini menggunakan layar raster LST Jakarta Pusat diubah menjadi data vektor, yaitu dengan menggunakan pengaturan raster lalu dipolygonize. Di bagian simbologinya sudah diklasifikasikan juga antara 3 suhu, yang dimana di sini dapat dilihat bahwa 12 sampai 18 itu warnanya biru sampai hijau, lalu sedang itu sampai 19 sampai 29 itu dari kuning agak keorenan, lalu yang paling tinggi yaitu merah. Selanjutnya yaitu analisis vektor akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fatwa Hidayatullah. Baik, saya adalah Muhammad Fatwa Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan analisis vektor. Yang pertama di sini kita akan menganalisis overlay. Dalam analisis urban heat island, salah satu teknik yang digunakan adalah overlay antara data raster dan vektor untuk memahami distribusi suhu dalam area tertentu. QGIS menyediakan alat bernama jurnal statistik yang memungkinkan pengguna menghitung statistik nilai raster berdasarkan batasan poligon tertentu. Untuk menerapkan jurnal statistik pada data suhu, langkah pertama adalah memastikan bahwa kedua layar, yaitu polygonize raster LST yang sudah tadi dijelaskan teman saya tadi, dan new LST yang digabungkan menjadi yang menjadi sebuah vektor baru yang menghitung seperti mean, minimal suhu terendah, dan max suhu tertinggi. Nah, hasil dari analisis ini akan terlihat menggunakan
seperti fitur di mana setiap poligon ketika diklik mana yang mau dilihat kini memiliki informasi suhu rata-rata yang diambil dari raster suhu. Dapat terlihat di PPT di gambarnya itu ada yang berwarna merah itu ketika diklik akan memunculkan nilai mean, minimal dan max. Yang dimana mean adalah rata-rata, minimal adalah suhu terendah dan max adalah suhu tertinggi. Lanjut. Selanjutnya adalah analisis buffer. Di sini untuk buffer ini menggunakan geoprocessing tool buffer yang di mana menggunakan input layer zona statistik yang tadi. Nah, buffer ini menentukan zona terdampak panas di sekitar area dengan suhu tinggi dengan jarak 25 meter dari suhu tersebut. Dan juga ini buffernya hanya menampilkan suhu di atas 30. Terlihat di gambar yang di sebelah kiri itu sebelum di buffer dan sebelah kanan adalah yang sudah di buffer. Terlihat di sebelah kanan itu untuk suhu 30-nya itu melebar dan dari ke jarak 25 meter. Selanjutnya spasial statistik. Nah, di sini statistik spasial dalam QGIS membantu memahami pola distribusi fenomena geografis seperti suhu permukaan dalam studi urban heat island. Nah, salah satu metode global yang digunakan adalah mean center. Nah, mean center ini digunakan untuk menentukan titik pusat distribusi suhu yang tertinggi berdasarkan data vektor tadi yang dapat memberikan gambaran mengenai lokasi konsentrasi panas. Dapat terlihat di gambar itu terdapat titik kecil warna pink itu adalah konsentrasi panasnya. Lanjut. Yang terakhir di sini menganalisis kualitas spasial untuk identifikasi area penting. Nah, kualitas spasial dalam QGIS digunakan untuk mengidentifikasi area dengan suhu tertinggi berdasarkan data hasil poligonisasi suhu permukaan atau LST. Nah, proses ini bertujuan untuk menemukan zona yang memiliki nilai suhu rata-rata di atas 30 Celcius yang dapat dikategorikan sebagai hotspot urban heat island. Dapat terlihat di gambar area yang berwarna pink adalah suhu di atas 30. Lanjut, di sini akan dilanjutkan teman saya Doni Setiawan untuk analisis network. Di sini saya Doni Setiawan akan melanjutkan tentang analisis network. Ya, di sini terdapat persiapan dataset yang mana dataset pertama yaitu adalah jalan yang ada di DKI Jakarta Pusat. Kemudian ada dataset administrasi yang mana ini adalah administrasi kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Kemudian ada dataset stasiun pemadam kebakaran yang mana dilihat bahwa yang warna kuning titik 1 itu adalah stasiun pemadam kebakaran. Kemudian yang terakhir itu adalah dataset titik suhu panas yang ada di DKI Jakarta Pusat. Nah, yang pertama yaitu adalah menganalisis rute optimal. Pada analisis rute ini menggunakan processing tool pada QGIS yang terdapat pada tool network analysis dengan memilih satu space layer to point, yang mana pada ini digunakan untuk menemukan rute tercepat dari stasiun pemadam kebakaran ke titik panas yang ada. Dapat dilihat pada titik panas ke stasiun pemadaman dapat dilihat pada jalur biru, yang mana itu adalah jalur terdekat ke titik panas dari stasiun pemadam kebakaran. Nah, ini adalah service area analysis. Pada bagian ini melakukan service area analysis pada stasiun pemadam kebakaran, yang mana pada daerah Jakarta Pusat terdapat satu stasiun atau satu poin. Analisis ini dilakukan untuk melihat area mana saja yang dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran. Untuk kasus ini, jangkauannya adalah 3,5 km. Dapat dilihat, jalan warna kuning adalah jalan yang dapat diakses atau dijangkau oleh pemadam kebakaran dalam jarak 3,5 meter. Sementara
jalan yang berwarna hitam itu merupakan jalan yang tidak terjangkau oleh stasiun pemadam kebakaran. Yang mana ini menandakan bahwa di Jakarta Pusat butuh menambahkan titik-titik stasiun pemadam kebakaran untuk lebih optimal jika terjadi sesuatu. Kemudian selanjutnya oke, lanjut. Analisis acceleration cost safety. Pada analisis ini pada titik suhu untuk melihat sebaran panas. Pada analisis ini menggunakan plugin yaitu adalah Kinet3 yang dirancang khusus untuk analisis jaringan. Yang mana pada plugin ini menggunakan ISO Arias Point Cloud, yang mana digunakan untuk menghasilkan titik-titik point cloud seperti yang kita lihat pada di gambar yang berwarna ungu. Ini merupakan point cloud dari jalan airline yang ada berdasarkan titik suhu. Selanjutnya, sesudah melakukan itu, kita menggunakan plugin yang selanjutnya, yaitu adalah IDW interpolation, yang mana ini merupakan metode interpolasi yang digunakan dalam analisis spasial untuk memperkirakan nilai di lokasi yang tidak terukur berdasarkan nilai yang diketahui di sekitar lokasi tersebut. Yang mana untuk lokasi ini adalah titik-titik sebelumnya yang kita gunakan pada ISO Arias. Yang mana setelah interpolasi akan menghasilkan raster. Selanjutnya, oke, kemudian setelah raster itu dimasking berdasarkan set poligon administrasi Jakarta Pusat. Setelah dimas, kemudian melakukan klasifikasi. Untuk klasifikasinya adalah sebagai berikut. Bahkan gambaran hasil klasifikasi, yang mana warna merah ini merupakan sebaran panas yang ada di DKI Jakarta. Sementara yang hijau itu adalah yang tidak terkena sebaran efek panas. Lanjut. Nah, dari hasil klasifikasi tersebut diketahui bahwa daerah yang jalan berwarna merah itu adalah menandakan daerah yang terkena efek sebaran panas. Sedangkan yang berwarna hijau itu tidak terkena efek sebaran panas. Ya, selanjutnya di sini kami ada membuat peta interaktif berdasarkan dari analisis sektor, yaitu analisis tentang ini lokasi-lokasi pada Jakarta Pusat yang berada di atas 30 derajat, suhunya di atas 30 derajat. Ya, dapat dilihat di sini ada data dari Google Satelit, lalu ada data Jakarta Pusatnya dalam bentuk SAP, dan juga ada dalam bentuk poligon di sini juga tentang data di atas 30 derajat. Ya, dapat dilihat dari layar di sini dilihat bahwa ada poligon yang mencuat ke atas, itu didatangkan sebagai lokasi yang terdampak panas. Dapat dilihat di situ. Lalu banyak didominasi di pada Jakarta bagian sebelah timur dan juga utara, walaupun ada sedikit terlihat di sini di sebelah baratnya. Ya, dapat dilihat itu saja yang bisa dijelaskan tentang peta interaktif. Ya, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 17 dari hasil analisis kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian, terima kasih.